Oke. Saya sekali lagi tegaskan bahwa pembahasan itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kesepakatan dengan legislatif. Baik menyangkut masalah anggaran, baik menyangkut masalah kebijakan dan lain sebagainya. Kebijakan dalam artian apakah bumi perkemahan yang sekarang menjadi masalah itu lahannya udah clear, tidak menyangkut institusi yang lain, ataukah itu lahan masuk di zona merah atau zona aman, itu juga harus clear kan gitu. Betul. Kalau tidak salah, bumi perkemahan itu kan dekat dengan Gunung Guntur. Betul. Yang sudah tahu masyarakat bahwa Gunung Guntur ini adalah gunung yang aktif kan gitu kira-kira. Betul. Maka menurut saya ada kelalaian dalam melakukan sebuah kajian. Jadi ini yang patut saya pertanyakan adalah kajian awal. Oke. Jadi sebelum masuk ke anggaran, sebelum masuk kepada kebijakan dan lain sebagainya, ini berkaitan dengan kelayakan tempat itu tersebut. Karena yang saya secara kasat mata melihat ini ada di zona merah. Berapa kilo dari Gunung Guntur ke sana kan gitu kira-kira. Oke. Apakah memang ini masuk zona aman tidak? Harusnya pemerintah daerah dalam hal ini dengan teman-teman di DPR mempertimbangkan, mengkaji ulang kan gitu. Bagaimana suatu saat misalkan ini terjadi bencana. Sudah tidak terbayang kalau misalkan bumi perkemahan itu lagi digunakan sebagai fungsinya untuk aktivitas para siswa ataupun mahasiswa yang melakukan kegiatan perkemahan, misalkan tiba-tiba misalkan ada bencana, kan kita bencana tidak tahu kapan datang. Itu menurut saya. Okay. Jadi saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa perencanaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada teman-teman di eksekutif sebagai eksekusi, sebagai pelaksana, ada teman-teman di legislatif yang memiliki 3 fungsi tadi. Dari sisi kajian ilmiahnya berkaitan dengan regulasi, apakah itu sudah tepat atau ada masalah. Nah, ini berangkatnya dari sini dulu, dari regulasi awal. Nah, sudah dari regulasi awal baru masuk ke penganggaran. Artinya ketika dianggarkan berarti secara regulasi tidak ada masalah. Masuk ke anggaran, dibuat sedemikian rupa rancangannya, berapa kebutuhan biayanya. Nah, setelah itu disepakati oleh teman-teman di DPRD. Nah, dalam konteks pelaksanaan daripada kebijakan tersebut, nah fungsi anggota dewan itu kan melakukan fungsi pengawasan. Apakah sesuai dengan kesepakatan, dengan rencana awal terkait pembangunan bumi perkemahan ini atau tidak? Kalau tidak, ini harus melakukan sebuah kajian kembali. Baik secara tadi dikatakan AMDAL, jangan sampai ini sudah menjadi sebuah keputusan baru berbicara AMDAL tidak dilengkapi, kan salah menurut saya. Harusnya itu lebih selektif. Di mana-mana pun kajian itu nomor 1. Ini hotel di Santika, apakah sudah memenuhi unsurnya tidak? Bagaimana kajiannya, bagaimana kelayakannya, bagaimana AMDALnya, dan lain seterusnya. Maka saya ingin mengajak kepada teman-teman di legislatif maupun teman-teman di eksternal, dalam hal ini mungkin insan media, untuk selalu memberikan, mendorong, memotivasi bahwa pentingnya kita harus memahami sebuah regulasi. Ini lebih penting menurut saya. Kalau kita tidak memahami sebuah regulasi, bagaimana mungkin persoalan ini akan berhenti di persoalan bumi perkemahan? Kan besok tidak menutup kemungkinan ada beberapa kebijakan yang tidak tepat secara aturan, yang tidak tepat secara regulasi. Ini akan menimbulkan persoalan-persoalan baru menurut saya. Maka mohon maaf, saya dalam hal ini perlu adanya pengkualitasan kemampuan kita untuk menambah sebuah wawasan. Nah, saya contohkan misalkan, oh ya kita lemah di fungsi regulasi. Kan ada di teman-teman DPRD juga kan, setiap sekian tahun sekali ada bintek. Coba ini diarahkan ke hal yang lebih produktif menurut saya. Kan jangan terus membahas tentang bagaimana pembahasan APBD dan lain sebagainya. Kalau itu kan sudah biasa lah itu.
ada hal yang lebih penting, bagaimana mengkualitaskan kemampuan daripada wawasan-wawasan untuk mengkaji berbagai aturan. Itu lebih penting menurut saya, karena tidak serta-merta kita langsung membahas anggaran kalau regulasinya kita tidak paham. Itu barangkali pendapat saya, Pak. Oke, yang terakhir nih Kang, ada pesan nggak nih untuk Bupati Kabupaten Garut hari ini Pak Rudi Gunawan? Dengan ditetapkannya Pak Kuswendi, mungkin dia bisa bekerja lebih baik, karena bahwa bagaimanapun Pak Kuswendi adalah salah satu pegawai dari sekian ribu ASN di Kabupaten Garut. Jangan sampai ada Kuswendi lagi. Ya, saya menyampaikan pesan moral saja terhadap seluruh perangkat yang ada di Kabupaten Garut, barangkali dalam hal ini juga Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, seluruh jajarannya. Jangan lagi ada Kuswendi yang berikutnya. Harusnya ini menjadi sebuah pembelajaran. Peristiwa Pak Kuswendi ini menjadi pembelajaran untuk seluruh pejabat aparatur sipil negara di Kabupaten Garut. Pak Bupati selaku bupatinya, Pak Sekda selaku pembina kepegawaiannya juga harus memiliki peran penting di sini. Bagaimana Pak Bupati, kalau saya tangkap di beberapa media, selalu mengingatkan, hati-hati jangan melakukan kesalahan, hati-hati jangan melakukan korupsi. Nah, maksud saya, jangan setelah terjadi baru bercerita seperti itu. Jadi percuma menurut saya, harus ada antisipasi. Misalkan begini saya menyarankan, Pak Bupati harus melakukan langkah-langkah bagaimana meminimalisir potensi ASN untuk melakukan pelanggaran, manipulasi anggaran, untuk melakukan korupsi terhadap APBD. Ini harus diantisipasi dari sekarang. Maka saya menyarankan pemerintah Kabupaten Garut sudah saatnya membuat sebuah sistem yang tentunya ini ada kaitannya secara komprehensif dengan kebijakan yang ada di atas. Ini harus benar-benar diterapkan dan digembleng. Menurut saya, insya Allah citra Kabupaten Garut akan lebih baik di mata nasional, di mata Jawa Barat gitu ya. Saya sebagai anggota DPRD amat sangat prihatin dengan peristiwa ini. Oke. Pak, terakhir Pak, secara akumulatif ini, menurut Anda siapa sebenarnya yang harus lebih bertanggung jawab terhadap kasus Kuswendi? Menurut saya ada dua unsur hal yang penting. Pertama, kalau di eksekutif ya Pak Bupati juga harus memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini, karena dia sebagai kepala daerah, dan tentunya kalau di legislatif ya menurut saya pimpinan DPRD harus juga memiliki rasa tanggung jawab. Saya rasa kalau keduanya memberikan sebuah wanti-wanti lah, kalau kurang Sunda namanya, hati-hati dan lain sebagainya. Antisipasi ya? Ya, antisipasi lah menurut saya, karena negara ini, pemerintah ini bisa berjalan, ada kemitraan antara eksekutif dengan legislatif, ya menurut saya, mohon maaf, kedua lembaga ini yang harus memiliki tanggung jawab besar. Oke.